Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah, taufik, hidayah serta inayahnya. Kita semua masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesehatan sehingga kita mampu melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai yaumil kiamah. Adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan memulai pelajaran kita. Mulai pelajaran pertama yaitu indahnya saling menghormati. Namun sebelum kita mulai pelajaran kita, marilah kita buka pelajaran kita ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, kali ini kita akan belajar pelajaran yang pertama di buku kalian. Pelajaran yang pertama kita membahas tentang surat Al-Kafirun. Ya. Surat Al-Kafirun ini surat urutan yang ke-109 dalam Al-Quran. Dan surat Al-Kafirun ini diturunkan di kota Makkah. Maka dari itu surat Al-Kafirun ini dinamakan surat Makkiyah. Ya. Jadi kalau ada surat dalam Al-Quran yang diturunkan di Makkah, maka dinamakan surat Makkiyah. Tapi sebaliknya, kalau diturunkan di Madinah, maka dinamakan surat Madaniyah. Adapun surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat. Oke adik-adik, yuk kita mulai membaca bersama-sama surat Al-Kafirun. Simak dengan baik-baik ya adik-adik. Nanti adik-adik bisa tirukan di rumah masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Itulah tadi bacaan surat Al-Kafirun. Oke, sekarang kita akan belajar tata cara membaca surat Al-Kafirun. Ya. Di dalam bahasa Arab adik-adik ada yang namanya tanda baca. Ya, tentu kalian sudah mengetahui huruf hijaiyah mulai dari A sampai Ya, mulai dari alif sampai Ya, kalian sudah mengetahui. Tetapi itu semua belum bisa dibaca kalau belum ada tanda baca. Oke, langsung kita mulai ke tanda baca. Tanda baca yang pertama ada fathah. Fathah ini dibaca A. Tanda baca yang kedua ada kasroh. Kasroh ini dibaca I. Tanda baca yang ketiga ada dhamma. Dhamma itu dibaca U. Oke, sekarang kuncinya ada 3: fathah, kasroh, dhamma. Nah, oke, ada 3 tanda baca yang dasar ya. Ini dibuat dasar atau dibuat pokok yang harus kalian hafal, yang harus kalian ketahui. Setelah itu tanda baca lainnya ada. Ini ada fathah yang didobel 2 dinamakan fathatain, bacanya an. Ada kasroh didobel 2 ya, dinamakan kasrotain, bacanya in. Ya. Ada dhamma didobel 2 jadi dinamakan dhammatain, dibaca un. Oke. Selanjutnya
ada tanda baca sukun. Nah, bulat gak sempurna ini kecil itu dinamakan tanda baca sukun. Tanda baca ini nggak punya tanda baca, dia dibaca mati. Dia dibaca mati. Nah, selanjutnya ada tasydid. Tasydid ini dibaca double. Contohnya inna, summa. Jadi didobel mim 2 didobel jadi 1 di tasydid. Itu dinamakan tanda baca tasydid. Oke adik-adik, kita sudah memasuki tanda baca. Kalian sudah mengetahui seputar tentang surat Al-Kafirun, sudah mengetahui juga tata cara membaca Al-Kafirun, sudah membaca Al-Kafirun juga. Ya adik-adik, yang terakhir, yang keempat ini kita akan membahas tentang isi kandungan surat Al-Kafirun. Nah, adik-adik, dinamakan surat Al-Kafirun ini diambil dari ayat yang pertama. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, diambil dari surat yang pertama. Al-Kafirun artinya adalah orang-orang kafir. Nah, orang-orang kafir. Kenapa ada surat Al-Kafirun ini? Karena dulu ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Mekah, berdakwah menyebarkan Islam di kota Mekah, Nabi Muhammad dibujuk atau diraih orang-orang kafir untuk tidak melaksanakan dakwanya lagi, untuk tidak menyebarkan agama Islam lagi. Dan Nabi Muhammad diajak untuk menyembah berhala-berhala, diajak untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah ayat ini, sehingga ayat ini menceritakan tentang orang-orang kafir yang enggan atau sudah tidak mau lagi mengajak Nabi Muhammad untuk menyembah berhala. Karena Allah menurunkan firman kepada Nabi Muhammad bahwa lewat surat Al-Kafirun ini, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Mereka yang menyembah berhala dipersilakan menyembah berhala, bagimu agamamu, atau bagi mereka agama mereka, bagi saya agama saya, yaitu Islam. Begitu anak-anak kata Nabi Muhammad SAW. Tapi perlu diketahui anak-anak bahwa surat ini mengandung pesan yang sangat berharga, bahwa kita harus saling toleransi kepada umat beragama atau umat yang beragama lain. Contoh, dalam kelas kalian misalnya ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Kalian tidak boleh mengolok-oloknya, kalian tidak boleh menghinanya, mencaci maki, mengucilkan dan lain sebagainya. Maka kalian harus tetap jaga persaudaraan, meskipun dia orang non muslim, tetap jaga teman, tetap jaga silaturahmi dengan baik. Contohnya, misalnya nih, kalian mau sholat duhur berjamaah. Nah, teman kalian yang non muslim harus menghargai kalian, ya. Kalian sholat, mereka tidak boleh ganggu, tidak boleh rame-rame juga. Nah, sebaliknya, ketika ada teman kalian yang non muslim beribadah, maka kalian juga tidak boleh mengganggu. Yang terpenting tidak boleh mengganggu dan tidak boleh mengejeknya atau mengolok-oloknya. Oke anak-anak, itulah tadi pelajaran indahnya saling menghormati. Jadi ketika dalam kehidupan ini kita saling menghormati sama umat beragama, kita saling menghormati dengan yang tua, saling menyayangi dengan yang muda, maka kehidupan ini akan nampak indah. Maka dari itu Nabi telah mencontohkan kepada kita semua bahwasanya kita harus tetap saling menghormati satu sama lain, apalagi antar umat beragama. Oke anak-anak, mungkin cukup ini yang dapat saya sampaikan, dan mungkin cukup pula pelajaran yang pertama ini. Mudah-mudahan ilmu yang sesingkat ini mendapatkan berkah dari Allah
dan ilmu ini menjadi bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.